Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil audit BPK terhadap kasus Bansos. Nama anggota kelompok kami: Rizky Susanti, Enda Kusuma, Nurul Lailatur, Nabila Wahidatur, Rita Destanika, Devi Yunitasari, Eli Sulistiawati, Nureta, Ika Oktavia, Wibowo Ari, dan Alia Ayu. Sumber berita kami ambil dari website Kompas TV dengan artikel yang berjudul BPK Penyelewengan Bansos Pasti Ada Tapi Ada Toleransinya. Berita yang diunggah pada tanggal 26 Mei 2022. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengungkap 3 jenis bantuan sosial pada tahun 2021 yang tidak tepat sasaran, sehingga berpotensi merugikan negara sebesar 6,9 triliun, jumlah yang melebihi toleransi kesalahan distribusi bansos. Laporan hasil pemeriksaan semester 2 BPK tahun 2021 menyebutkan bahwa penetapan dan penyaluran bansos program Keluarga Harapan Sembako, bantuan pangan non-tunai, serta bantuan sosial tunai tidak sesuai ketentuan. Berikut temuan penyelewengan BPK, yaitu adanya kesalahan data penyaluran bansos hingga mencapai 6,93 triliun sudah melewati batas toleransi yang ditetapkan. Menteri Sosial, Ibu Tri Risma Maharini, menegaskan tidak akan memberikan toleransi terkait pungutan liar yang terjadi pada warga penerima bantuan sosial. Hal itu dikemukakan Mensos Tri Risma Maharini lantaran banyak ditemui pendamping sosial yang memotong bansos milik penerima. Ia menjelaskan pendamping sosial ini sudah digaji oleh Kementerian Sosial sehingga tidak ada alasan untuk memotong bantuan. Audit investigasi menjadi sangat penting pelaksanaan audit investigatif dilakukan dalam 3 tahap pelaksanaan audit investigatif. Tahapan pelaksanaan ini dilakukan oleh BPK saat melaksanakan audit investigatif terhadap kasus bansos. Tahapan tersebut terdiri dari yang pertama ada perencanaan, di mana tahapan ini dilaksanakan setelah diterimanya informasi awal yang kemudian ditindaklanjuti organisasi pengawas dengan membentuk tim audit investigatif. Tim audit investigasi terdiri dari beberapa auditor yang kompeten, memiliki integritas yang tinggi serta independensi. Tim audit investigasi kasus bansos haruslah terdiri dari auditor-auditor yang berkompeten dan paham mengenai peraturan terkait pelaksanaan pada kasus bansos ini. Berikut ini adalah 6 hal yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi adanya penyelewengan bansos. Yang pertama adalah penyelewengan bansos. Yang kedua, terdapat atau
mengidentifikasi adanya penyelewengan bansos. Yang ketiga adalah dugaan atau kapan, yaitu pada saat verifikasi penerima bansos dan penyaluran bansos. Yang keempat adalah upaya penangkapan, di mana adanya oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi dari bansos. Yang ketiga adalah sebab penyimpangan modus operandi pihak-pihak yang terlibat, unsur-unsur kerjasama, dan estimasi besarnya kerugian negara atau daerah akibat kasus ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang nomor 2, pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, tim audit investigasi bertugas untuk memperoleh bukti audit yang memperkuat dugaan tindak pidana korupsi. Bukti ini dapat diperoleh melalui observasi, inspeksi, konfirmasi, analisa, pemeriksaan yang tertulis, analisis, laporan hasil investigasi harus mengikuti Saya Eli Sulistiawati akan melanjutkan slide berikut mengenai tahapan pelaporan. Mengenai teknik yang dilakukan tim auditor sehingga mendapatkan hasil temuan audit investigasi seperti pada berita di atas meliputi pemeriksaan fisik, meminta informasi dan konfirmasi, pemeriksaan dokumen, review analitis, perhitungan kembali, penggunaan metode network, dan mengikuti jejak keuangan atau flow demand. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dalam melakukan audit investigasi, terdapat beberapa teknik yang dapat dipergunakan. Di antaranya ada 2 teknik. Yang pertama, memeriksa fisik, yang artinya pengamatan fisik dari alat bukti atau petunjuk fraud, menolong investigator untuk menemukan kemungkinan korupsi yang telah dilakukan. Yang kedua, meminta informasi dan konfirmasi, yang memiliki arti meminta informasi dari audit dalam audit investigatif harus disertai dengan informasi dari sumber lain agar dapat meminimalkan peluang audit untuk gagal. Meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain selain audit untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Meminta konfirmasi dapat dilakukan untuk dapat informasi baik keuangan maupun non-keuangan. Harus diperhatikan apabila pihak ketiga yang dimintai konfirmasi punya kepentingan dalam investigasi. Jika ada konfirmasi harus diperkuat dengan konfirmasi kepada pihak ketiga lainnya. Saya, Ika Oktavia, akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Yang ketiga adalah memeriksa dokumen. Tidak ada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen. Definisi dokumen menjadi lebih luas akibat kemajuan teknologi, meliputi informasi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan secara elektronis. Karena itu, teknik memeriksa dokumen mencakup komputer forensik. Yang keempat, review analytical. Review analytical adalah suatu bentuk penalaran yang membawa auditor pada gambaran mengenai wajar atau pantasnya suatu data individual disimpulkan dari gambaran yang diperoleh secara global. Kesimpulan wajar atau tidak diperoleh dari perbandingan terhadap benchmark. Kesenjangan antara apa yang dihadapi dengan benchmark, apakah ada kesalahan atau error, fraud, atau salah merumuskan patokan. Yang kelima, menghitung kembali atau report form. Report form adalah audit investigatif harus disupervisi oleh auditor yang berpengalaman karena perhitungan yang dihadapi dalam audit investigatif umumnya sangat kompleks didasarkan
sah dan melawan hukum. Selanjutnya akan dihubungkan dengan besarannya pajak yang dilaporkan dan dibayar setiap tahunnya. Laporan harta kekayaan pejabat merupakan dasar dari penyelidikan. Pembalikan beban pembuktian kepada yang bersangkutan. Audit investigasi yang menggunakan metode ini lebih dekat dengan praktik investigasi perpajakan. Di Indonesia, kewajiban pajak untuk melaporkan semua penghasilannya secara lengkap dan benar dalam SPT, dalam hal ini SPT BPH. Metode ini dilakukan untuk mengurangi korupsi di mana ketentuan undang-undangnya sudah ada, yakni laporan mengenai kekayaan pejabat. Beberapa catatan yang harus diperhatikan penyidik atau investigator dalam menerapkan net worth method yaitu rekaman, penyimpanan, uang tunai, tambahan penghasilan, pembalikan beban pembuktian, catatan pembukuan, penyidik kurang sabar, membuktikan tidak langsung dan pendekatan lain. Selanjutnya yaitu metode follow the money. Dapat diartikan yakni mengikuti jejak yang ditinggalkan dari arus uang mulai sampai arus uang tersebut berakhir. Naluri penjahat selalu menutup rapat identitas pelaku agar memberi kesan tidak terlihat atau tidak di tempat saat kejadian berlangsung. Dana bisa mengalir secara bertahap atau berjenjang, tapi akhirnya akan berhenti di satu atau beberapa tempat penghentian terakhir. Tempat inilah yang memberikan petunjuk kuat mengenai pelaku fraud. Pendekatan follow the money yang telah berhasil menerapkannya dan mendapatkan petunjuk kuat setelahnya. Dicarilah pelakunya dan tindak pidana yang dilakukan. Dalam mencari hasil tindak pidana, dipergunakan pendekatan analisis keuangan atau financial analysis. Di dalam financial analysis, berusaha melihat transaksi dan keadaan keuangan pelaku. Kemudian, pelacakan dapat dilakukan ke belakang untuk mengetahui sumber dana. Demikian juga pelacakan ke depan untuk mengetahui siapa lawan transaksi yang menerima atau menikmati hasil transaksi tersebut. Pelacakan dapat dilakukan semaksimal mungkin atau sesuai kebutuhan untuk mencari adanya indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Hasil financial analysis ini dapat memberikan petunjuk atau indikasi mengenai dugaan adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan seseorang. Setelah itu, tindak pidana yang berkaitan erat dengan naluri penjahat akan sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi dalam pengungkapan.